Bayangin, ada ondel-ondel kecil ikut lomba stand-up komedi, tapi dia tampil pakai kostum Ki Hajar Dewantara. Lucunya bukan main, satu sekolah sampai ketawa bergulingan. Ini bukan lomba biasa, ini momen Hari Pendidikan Nasional yang paling gokil sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat, bahagia, dan semangat terus belajar ya. Sebelum lanjut ke kisah seru ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari ondel-ondel Cimug dan teman-temannya. Dan seperti biasa, yuk kita sama-sama tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana nih? Biar kita bisa saling sapa dan tambah akrab. Hari Pendidikan Nasional selalu jadi momen spesial di sekolah ondel-ondel Cimug. Biasanya sih dirayakan dengan upacara bendera yang hikmat, dilanjutkan nonton bareng film tokoh-tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara atau tokoh inspiratif zaman sekarang. Tapi tahun ini, sekolah Cimug bikin gebrakan baru yang bikin semua murid excited. Lomba stand-up komedi bertema pendidikan. Iya, kamu gak salah dengar, stand-up komedi. Dan gak tanggung-tanggung, pesertanya adalah murid-murid dari semua jenjang kelas, mulai dari kelas kecil sampai kelas besar. Wah, sekolah langsung rame kayak pasar malam, karena semua murid penasaran siapa yang bakal berani naik panggung dan melucu di depan guru-guru yang biasanya galak kalau kita ketawa ketiwi di kelas. Cimug, si ondel-ondel kecil yang biasanya aktif di kegiatan seni Betawi kayak ngamen tanjidor atau nari-nari bareng abang bajai keliling kampung, tiba-tiba muncul di daftar peserta lomba. Teman-temannya langsung kaget. Loh, Mug, lu kan pendiam, kok bisa-bisanya mau stand up komedi? Tanya Kicak, temannya yang paling cerewet. Cimug cuma senyum malu-malu sambil nunjukin daftar nama peserta yang udah ditempel di mading sekolah. Gua pengen kasih kejutan buat Hari Pendidikan Nasional tahun ini, jawabnya pelan. Dan yang bikin semua tambah penasaran, di kolom kostum penampilan, Cimug menulis, Ki Hajar Dewantara, versi komedi. Semua langsung pada ngakak. Gimana ceritanya ondel-ondel kecil kayak dia bisa jadi tokoh pendidikan nasional yang terkenal karismatik dan serius itu? Kabar itu menyebar cepet banget, kayak kerupuk yang diremes. Dari mulai kelas 1 sampai guru-guru wali kelas pun pada ngomongin rencana Cimug. Bahkan, Bu Rika, guru seni budaya yang biasa melatih Cimug nari ondel-ondel tiap 17-an, sempat manggil dia ke ruang guru. Kamu yakin, Mug? Ini kan bukan lomba biasa, ini lomba edukatif. Jangan sampai kamu malah nyindir pendidikan secara kasar atau menyinggung guru-guru ya, katanya dengan nada penuh khawatir. Tapi Cimug dengan santai jawab, tenang Bu, saya udah siapin semuanya, saya mau bikin orang ketawa sambil belajar. Bu Rika pun terdiam, antara khawatir dan kagum. Anak sekecil Cimug udah punya niat yang luar biasa. Persiapan pun dimulai. Selama seminggu sebelum lomba, Cimug kelihatan sibuk banget. Di kelas, dia sering coret-coret buku tulisnya bukan buat ngerjain PR, tapi nyusun materi lucu. Di perpustakaan, dia bukan cuma nyari buku cerita anak, tapi malah pinjam buku biografi Ki Hajar Dewantara. Bahkan, dia minta tolong ke Pak Dadang, penjaga perpustakaan yang biasanya galak, buat cariin informasi tentang tokoh-tokoh pendidikan zaman Belanda. Pak Dadang sampai kaget, "Lo kamu mau bikin makalah?" Cimug cuma senyum dan bilang, "Bukan, saya mau bikin orang ketawa, tapi ketawanya berisi, Pak." Di rumah, dia latihan di depan cermin. Kostum beskap kecil disiapin sama ibunya yang pernah kerja di sanggar tari. Peci hitam, kumis palsu dari benang wol, dan tongkat kayu kecil yang dimiripin sama tongkat para tokoh pendidikan zaman dulu. Setiap malam, Cimug berdiri di ruang tamu sambil bergaya ala orator. "Anak-anakku, belajar itu penting, tapi jangan sampai ketiduran di kelas ya." Kata-katanya dibumbui gaya lucu, bikin ayahnya sampai nyengir sambil ngopi. Ibunya malah sempat ngeluh, "Nak, ibu udah repot bikin kostum, jangan sampai kamu malu-maluin di depan umum ya." Tapi Cimug malah semangat. "Bu, kalau orang belajar sambil senyum, pelajarannya lebih nempel di hati." Latihan terus berjalan. Beberapa temannya yang awalnya ngeledek, malah jadi penasaran dan ikut bantuin. Ada yang bantu jadi penonton pura-pura biar Cimug bisa uji materi, ada yang nyaranin joget tambahan soal guru killer, bahkan ada yang bantu bikinin properti panggung kecil dari kardus bekas.
Lingkungan sekolah pun mulai terbawa suasana. Lomba stand-up komedi ini berubah jadi ajang kolaborasi semua murid. Anak-anak yang biasanya rebutan duduk di kantin, sekarang duduk bareng di perpustakaan, nyari ide lucu bareng. Semangat Hardiknas benar-benar terasa, bukan cuma di pidato kepala sekolah, tapi juga di tawa dan kerja sama murid-muridnya. Akhirnya, hari lomba tiba. Lapangan sekolah sudah disulap jadi panggung mini dengan spanduk warna-warni bertuliskan, Lomba Stand-up Komedi Hardiknas 2025, cerdas, ceria, lucu bermakna. Penonton mulai berdatangan. Guru-guru duduk di bangku plastik paling depan, sementara murid-murid berebut posisi di belakang, ada yang berdiri, duduk lesehan, bahkan naik ke pagar pembatas supaya bisa lihat panggung. Semua menunggu-nunggu penampilan si kecil Cimug. Kita lihat ya, si Ki Hajar Mini bakal bikin kita ngakak atau malah grogi, kata Pak Yanto, guru olahraga sambil nyemil keripik. Dan di balik panggung, Cimug berdiri sendiri, menenangkan diri. Napasnya diatur, sambil komat-kamit ngebaca potongan naskah lucunya. Ini bukan soal menang atau kalah buat dia, tapi soal buktiin bahwa belajar itu bisa lewat banyak cara, termasuk lewat tawa. Suasana makin riuh saat pembawa acara mengumumkan giliran peserta ketujuh. Selanjutnya, kita sambut Cimug dengan penampilan spesial, Ki Hajar Dewantara versi stand-up. Penonton langsung bersorak. Anak-anak mulai teriak-teriak, "Ayo Mug! Gas keun Ki Hajar Mini!" Bahkan guru-guru pun ikut tertawa kecil. Penasaran seperti apa penampilan ondel-ondel kecil yang biasanya cuma nari di acara 17-an tapi sekarang berani tampil lucu di panggung Hardiknas. Dari balik panggung, Cimug muncul perlahan, langkahnya pelan tapi mantap. Dia pakai beska putih kebesaran, celana batik, tongkat kecil di tangan, dan peci hitam miring sedikit, lengkap dengan kumis wol yang agak goyang tiap dia jalan. Penampilannya aja udah bikin penonton ngakak sebelum dia buka mulut. Cimug berdiri di tengah panggung. Dia mengangkat tongkatnya, lalu berkata dengan gaya orator, "Anak-anakku, ingatlah, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang mendorong dari belakang, tapi tolong, jangan mendorong beneran, apalagi di tangga sekolah. Itu bisa jatuh." Penonton langsung pecah ketawa. Guru-guru mulai saling lirik sambil menahan senyum, dan kepala sekolah pun sempat geleng-geleng. "Wah, anak ini bisa juga ya," katanya pelan sambil tersenyum. Setelah pembukaan gaya orator, Cimug lanjut, "Saya ini terinspirasi dari Ki Hajar Dewantara. Tapi saya sadar, saya gak bisa jadi beliau, karena saya belum punya sekolah sendiri. Adanya saya punya adik kelas yang sering nyontek PR saya." Penonton kembali tertawa. Zaman dulu, Pak Ki Hajar ngajar anak-anak diam-diam di rumahnya karena dilarang Belanda. Kalau saya ngajar adik saya di rumah, yang ada saya dituduh sok pintar sama emak saya. Cimug terus melempar punchline dengan gaya polos dan mimik muka lucu. Dia tahu cara bermain ekspresi, kadang pura-pura serius, kadang pasang wajah lugu, lalu tiba-tiba keluarin kalimat jenaka yang bikin suasana meledak lagi. Cimug juga sempat menyinggung kehidupan sekolah modern dengan gaya khasnya. Sekarang murid-murid ngeluh kalau sinyal jelek pas belajar online. Zaman Pak Ki Hajar, sinyal gak ada, wifi kagak, colokan kagak, tapi tetap belajar. Pakai papan tulis kapur, bukan PowerPoint. Paling canggih ya cuma lampu teplok. Penonton tertawa sambil tepuk tangan. Cimug melanjutkan dengan gaya berpikir keras, kalau Ki Hajar hidup zaman sekarang, mungkin beliau bikin channel YouTube juga judulnya, Belajar dengan Hajar. Suasana makin pecah. Ada yang sampai batuk karena ketawa, dan guru matematika di barisan depan tampak menyeka air mata sambil berkata, "Aduh anak ini, lucu banget." Tidak hanya soal pendidikan klasik, Cimug juga menyentil kebiasaan guru dan murid zaman sekarang. Guru zaman sekarang bilang, "Anak-anak, tugasnya dikumpulin minggu depan ya." Tapi begitu lewat 10 menit, kok belum ada yang ngumpulin? Penonton yang murid-murid langsung saling nyenggol, merasa relate. Kalau murid telat, dihukum. Tapi kalau gurunya telat, kita disuruh nunggu dengan ikhlas dan bersabar. Itulah pendidikan, belajar menerima kenyataan. Kata-kata itu keluar dari mulut kecil Cimug dengan gaya lucu tapi dalam. Guru-guru pun tertawa, ada juga yang tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi, karena Cimug bisa menyentil dengan cara yang halus. Tak lupa, Cimug juga memuji para guru dengan cara unik.
Saya kadang bingung, guru itu kayak superhero. Punya kekuatan bisa tahu siapa yang nyontek, siapa yang gak bikin PR, dan siapa yang ngupil diam-diam di belakang kelas. Penonton makin terguling. Tapi, di balik mata tajam guru, ada hati yang lembut. Iya, bener, lembutnya cuma kalau kita udah lulus dan gak bikin masalah lagi. Cimug melontarkan kalimat-kalimat itu sambil sesekali menggaruk kumis wolnya yang mulai gatal karena keringat. Dia tetap tenang, tetap lucu, dan tak henti-hentinya melempar punchline yang nyambung satu sama lain. Gaya penceritaan Cimug tidak hanya lucu, tapi juga mengandung pesan. Teman-teman, kita harus bersyukur. Pendidikan itu mahal, tapi ketidaktahuan lebih mahal lagi. Coba bayangin, gak bisa baca, terus salah masuk kamar mandi. Niatnya ke toilet cowok, masuk toilet cewek. Kena razia moral. Penonton tertawa sekaligus manggut-manggut. Cimug menutup bagian akhir dengan suara mantap. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita bahwa pendidikan bukan cuma tentang nilai, tapi tentang jadi manusia yang ngerti, bukan yang ngerti-ngertiin. Jadi murid yang benar, jangan cuma pinter ngeles. Akhir penampilannya ditutup dengan salam hormat dan gaya Ki Hajar yang elegan. Cimug berdiri tegak, angkat tongkat kecilnya, dan berkata, "Selamat Hari Pendidikan Nasional, semoga kita semua bisa jadi murid yang bikin bangga guru, bukan yang bikin pusing wali kelas." Semua penonton berdiri dan memberi tepuk tangan meriah. Bahkan ada guru yang sampai berdiri dan angkat tangan ke atas. Tanda salut. Kepala sekolah pun ikut berdiri dan memberi tepuk tangan paling lama. "Anak ini harus ikut lomba antar sekolah," katanya sambil menepuk pundak guru seni. Di belakang panggung, setelah turun dari pentas, Cimug dipeluk oleh teman-temannya. "Lu keren banget, Mug," teriak Kicak. Bu Rika pun memeluk Cimug sambil terharu. "Saya bangga sama kamu. Ini baru namanya pendidikan kreatif." Cimug cuma nyengir sambil benerin kumis wolnya yang sudah mulai copot. "Saya cuma pengen bikin orang belajar sambil ketawa, Bu." Dan hari itu, Cimug bukan cuma bikin orang ketawa, tapi juga menyentuh hati. Dengan gaya komedi khasnya yang sederhana, penuh makna, dan tentu saja sangat ondel-ondel. Setelah panggung ditinggalkan Cimug, suasana aula masih dipenuhi suara riuh tawa yang tersisa. Beberapa siswa belum bisa move on dari penampilan lucu si ondel-ondel kecil yang baru saja mengguncang peringatan Hari Pendidikan Nasional itu. Kicak bahkan terlihat masih terpingkal-pingkal sambil menirukan gaya bicara Cimug. "Teman-teman, jangan dorong beneran." Ia dan teman-temannya tertawa terbahak lagi. Tak cuma siswa, guru-guru pun terlihat berceloteh, membahas betapa tajam dan lucunya punchline-punchline Cimug, tapi tetap menyelipkan pesan mendalam soal pentingnya pendidikan. Bahkan guru sejarah yang biasanya paling serius tampak senyum-senyum sendiri saat membahas bagian di mana Cimug menyebut channel belajar dengan Hajar. Kepala sekolah, Pak Tisna, yang biasanya kalem, hari itu menunjukkan ekspresi bangga tak terbendung. Beliau mendekati panggung, lalu meminta mic dari panitia lomba. "Anak-anak," serunya, mengundang perhatian seluruh aula. "Apa yang kalian lihat barusan bukan hanya pertunjukan lucu. Itu adalah hasil pendidikan karakter, keberanian, kreativitas, dan kecintaan terhadap tokoh nasional. Cimug telah mengajarkan kita bahwa belajar bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan." Semua langsung bertepuk tangan meriah. Pak Tisna kemudian melirik ke arah juri, yang terdiri dari komedian lokal, penyiar radio, dan perwakilan dinas pendidikan. Mereka tampak mengangguk setuju. Bahkan salah satu juri, Kak Rini dari komunitas stand-up Jakarta Selatan, terlihat sibuk menuliskan catatan panjang di kertasnya sambil sesekali tersenyum dan geleng-geleng. Di belakang panggung, Cimug sendiri belum terlalu sadar kalau penampilannya begitu diapresiasi. Ia sedang sibuk mengelap keringat, membenahi kumis wolnya, dan melepas kaos kaki karena gerah. "Gue deg-degan tadi pas ngomong, toilet cewek. Takut diketawain malah nggak lucu," katanya ke Kicak. Tapi Kicak langsung menjawab, "Lah, justru itu paling gokil, Mug." Semua orang ketawa sampai Bu Rika tepuk meja. Tak lama kemudian, Bu Rika sendiri datang mendekat, membawa botol air minum dan roti isi. "Cimug, luar biasa sekali kamu. Ini buat kamu. Tapi yang paling penting, kamu bikin orang belajar lewat tawa. Itu sulit loh. Hebat kamu." Cimug menunduk malu, tapi matanya berbinar bangga. Sementara itu,
Panitia lomba sedang berdiskusi alot. Karena meski ada beberapa peserta lain yang tampil bagus, seperti tari saman, baca puisi, dan drama musikal, tapi tidak ada yang memberikan dampak seluas dan sekuat Cimug. Penampilan Cimug bukan cuma sekadar lucu, tapi mampu menyentuh seluruh lapisan. Murid, guru, bahkan tamu undangan dari luar sekolah. Juri komedian bahkan berpendapat, anak ini kalau diasah, bisa jadi bintang di masa depan. Karismanya alami. Dalam forum kecil itu, mereka mempertimbangkan untuk memberi penghargaan khusus bagi Cimug, penyampai pesan pendidikan terbaik dalam bentuk kreatif. Tiba-tiba, pembawa acara kembali naik ke atas panggung. Baik teman-teman, sebelum kita umumkan juara lomba, kami punya kejutan. Semua langsung sunyi, penasaran. Pihak Dinas Pendidikan Wilayah Kota hari ini ingin memberi penghargaan khusus kepada Cimug atas kreativitas, keberanian, dan kemampuan menyampaikan nilai pendidikan lewat komedi yang inspiratif. Seketika aula bergemuruh. Semua berdiri dan bertepuk tangan. Cimug, yang masih di belakang panggung, dipanggil naik lagi. Kali ini ia lebih gugup, tapi senyumnya lebar. Dia pun melangkah maju, lalu menerima plakat besar dengan tulisan, "Penghargaan Spesial Hari Pendidikan Nasional 2025 Cimug, inspirasi kecil dari generasi bangsa." Waktu berdiri di depan semua orang, dengan tangan gemetar dan suara pelan, Cimug sempat diberi kesempatan bicara. Terima kasih buat semua guru, teman-teman, dan terutama buat Ki Hajar Dewantara. Tanpa beliau, mungkin saya gak berdiri di sini, apalagi sambil pakai kumis wol dan beskap panas, katanya sambil melucu. Semua tertawa lagi. Saya pengen terus bikin orang belajar lewat cerita, tawa, dan mungkin nanti saya punya sekolah sendiri. Namanya Sekolah Ondel-Ondel Ceria. Aula pun kembali meledak dengan tawa dan tepuk tangan. Saat itu, tak ada satupun yang tak tersentuh oleh semangat kecil si Cimug. Dari balik kumis wolnya, terselip harapan besar, bahwa pendidikan bukan soal buku dan nilai saja, tapi soal hati, semangat, dan keberanian mengekspresikan diri. Keesokan harinya, suasana sekolah masih belum kembali normal seperti biasanya. Video penampilan Cimug yang direkam oleh guru BK, Bu Nisa, telah diunggah ke kanal YouTube sekolah dan tak disangka langsung meledak. Dalam hitungan jam, tayangannya sudah menembus 100.000 views. Judulnya pun bikin penasaran, ondel-ondel kecil stand-up komedi jadi Ki Hajar Dewantara. Lucu, kritis, menggugah. Komentar netizen langsung banjir. Ada yang bilang, baru kali ini lihat ondel-ondel ngelawak pakai punchline soal nilai ujian. Ada juga yang nulis, gue sampai rewin 3 kali bagian, tembok sekolah dibikin setengah biar semangat belajar setengah juga. Gokil Mug. Bahkan influencer pendidikan seperti Kak Ari Learn dan Kak Naya Edu post video reaksi mereka sambil ketawa ngakak. Dalam sehari, Cimug mendadak jadi ikon edukasi lucu nasional. Di kantin sekolah, suasana pun berubah. Biasanya Cimug duduk pojokan sambil makan tahu bulat, tapi sekarang semua rebutan ngajak duduk bareng. Bahkan guru olahraga sampai ngasih dia gratisan susu kotak dan roti coklat. Di papan pengumuman, selebaran foto Cimug waktu stand up dicetak besar dan ditulis, Bintang Hari Pendidikan Nasional. Bahkan Bu Kepala Perpustakaan sampai memajang replika kumis wolnya di etalase buku tokoh nasional. Cimug sendiri sempat bingung. Kenapa semua jadi kayak ngidolin gue? Tanyanya pelan ke Kicak. Tapi Kicak, dengan gaya sok bijak, menjawab, karena lo bikin semua orang sadar kalau belajar itu bisa lewat tawa. Mug, gak harus tegang, gak harus takut salah. Dan lo yang kasih contoh itu. Mendengar itu, Cimug nyengir, tapi diam-diam hatinya hangat, merasa dihargai. Tak lama kemudian, sekolah menerima surat resmi dari Dinas Pendidikan Kota. Isinya mengejutkan. Cimug diundang tampil dalam acara puncak Hari Pendidikan Nasional tingkat kota yang akan diadakan di Aula Balai Budaya. Acara itu akan dihadiri wali kota, kepala dinas, dan perwakilan sekolah sekota. Bahkan ada slot khusus, stand-up komedi spesial oleh Cimug sang Ki Hajar Dewantara cilik. Pak Tisna langsung melompat kegirangan begitu surat itu diterima. Sekolah pun mulai sibuk mempersiapkan ulang penampilan Cimug. Kostum dibersihkan, punchline dilatih ulang, bahkan Cimug dikasih sesi khusus untuk pelatihan vokal sama Kak Leli dari ekstrakurikuler drama. Hari H pun tiba.
Aula Balai Budaya sudah penuh sesak. Spanduk besar bertuliskan, Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 Kota Cerdas, Generasi Ceria, terbentang di atas panggung. Di barisan VIP, wali kota duduk dengan senyum penasaran. Giliran penampilan Cimug pun tiba. Dengan langkah kecil tapi penuh percaya diri, Cimug naik ke atas panggung. Ia pakai kostum yang sama, beskap putih, belangkon kecil, dan kumis wol yang kini diberi glitter emas oleh Bu Rati biar lebih mencolok. Begitu mic dipegang, Cimug membuka dengan line pembuka barunya, "Saya ini sekolah negeri, tapi hati saya swasta. Bebas ekspresi, bebas nanya, bebas nyontek, eits, yang terakhir jangan ditiru ya." Aula langsung bergemuruh tawa. Penampilannya kali ini lebih tajam, lebih berani. Ia menyindir betapa banyak sekolah yang masih menghukum siswa, karena telat tapi tak pernah mengevaluasi kenapa siswa malas datang pagi. Ia bilang, kalau pintu gerbang ditutup jam 7, tapi guru masuk kelas jam 8, itu siapa yang telat sebenarnya? Tawa pecah, tapi diikuti dengan tepuk tangan panjang. Ia bahkan menyisipkan kalimat bijak dari Ki Hajar Dewantara di akhir, "Ingarso sung tulodo," yang di depan harus jadi contoh, bukan cuma kasih perintah. Sontak aula berdiri memberi standing ovation. Bahkan wali kota ikut berdiri dan memberi tepuk tangan sambil menyeka air mata haru. Sesudah acara, media lokal langsung menyerbu Cimug. Wawancara dilakukan di ruang belakang aula. "Gimana rasanya bikin satu kota tertawa dan terinspirasi, Cimug?" tanya wartawan. Cimug menjawab polos, "Rasanya kayak lagi makan nasi uduk pakai telur dadar, tapi dapat gratis es teh juga." Semua tertawa. Tapi ia lanjut dengan serius, "Saya pengen semua anak bisa belajar dengan senang. Kalau bisa sambil ketawa, kenapa harus marah-marah?" Komentar itu langsung viral di TikTok dan Instagram. #Cimug Cerdas mulai trending. Bahkan beberapa sekolah mulai menghubungi SD tempat Cimug belajar untuk meminta izin agar Cimug tampil juga di acara mereka. Beberapa guru di luar kota bahkan membuat materi pembelajaran berbasis humor dengan nama Metode Cimug. Sejak penampilan spektakulernya di acara Hari Pendidikan Nasional tingkat kota, nama Cimug semakin dikenal luas, bukan hanya sebagai ondel-ondel kecil lucu, tapi juga sebagai simbol dari semangat belajar yang merdeka dan menyenangkan. Media sosial terus dipenuhi klip penampilannya, dan beberapa akun edukasi besar seperti Belajar Asik, EduTalks Indonesia, dan Stand Up School membuat konten khusus membahas gaya Cimug yang berhasil mengemas kritik pendidikan dalam balutan komedi. Bahkan salah satu universitas pendidikan negeri mengundang Cimug untuk tampil dalam seminar nasional bertajuk Merdeka Belajar, Merdeka Berkarya. Meski Cimug masih anak SD, sambutan yang ia terima sangat luar biasa. Dosen, mahasiswa, hingga kepala lembaga pendidikan berdiri dan memberikan tepuk tangan atas keberaniannya menyuarakan keresahan pelajar dengan cara yang cerdas dan menghibur. Di sekolahnya, Cimug tidak lagi dipandang sebelah mata. Ia tetap anak yang suka jajan gorengan dan main peta umpet di jam istirahat. Tapi kini tiap langkahnya menginspirasi. Teman-temannya mulai berani berekspresi, berani menulis cerita, menggambar bebas, bahkan ada yang mencoba membuat stand-up versi mereka sendiri tentang pengalaman belajar daring, guru galak, sampai tugas PR yang kebanyakan. Pak Tisna bahkan membuat program mingguan, Panggung Siswa, di mana tiap Jumat, murid bebas tampil dengan kreativitas masing-masing, entah itu baca puisi, ngelawak, storytelling, atau nyanyi. Satu kelas satu sesi, dan siapapun bisa jadi bintang. "Ini semua berkat Cimug," ujar Pak Tisna di depan guru-guru saat rapat bulanan, karena dia mengingatkan kita bahwa belajar itu bukan cuma menghafal, tapi juga tentang merasa, tentang mengalami. Di rumah, Cimug tetaplah Cimug. Ia masih bantu ibu ngelipet baju, masih bantu nenek belanja ke warung, dan masih suka main dengan kicak di gang kecil dekat lapangan. Tapi tiap kali buka HP mainan pemberian kakak kelas 6, ia kaget sendiri melihat ada DM dari tokoh-tokoh besar. Ada penulis buku anak terkenal yang ingin membuat cerita tentangnya, ada sutradara dokumenter yang ingin mengangkat kisahnya ke layar lebar. Bahkan seorang pelukis dari Jogja ingin membuat mural Cimug di tembok sanggar seni. Tapi Cimug selalu jawab dengan satu kalimat sederhana, "Aku cuma pengen sekolah yang bikin seneng." Jawaban itu yang membuat semua orang makin kagum. Seorang anak kecil, dengan semangat polos tapi jujur, bisa menyentil dunia pendidikan yang kadang terlalu serius dan kaku. Sampai akhirnya,
ada momen yang tak terlupakan. Dalam rangka Hari Anak Nasional, Kementerian Pendidikan mengundang Cimug ke Jakarta. Ia diberi kesempatan untuk tampil di depan Menteri Pendidikan dan sejumlah tokoh nasional. Saat naik ke panggung besar, dengan lighting megah dan layar LED raksasa, Cimug berdiri sendiri. Kostumnya kali ini sedikit berbeda, tetap memakai blangkon dan beskap, tapi ditambah selempang kecil bertuliskan, Duta Keceriaan Belajar. Ia membuka penampilan dengan punchline barunya, kalau belajar bikin stres, itu bukan salah muridnya. Bisa jadi, sistemnya yang perlu disuntik vitamin tawa. Ruangan langsung pecah tawa dan tepuk tangan. Bahkan menteri tertawa sambil berbisik ke ajudan, kita butuh lebih banyak Cimug di sekolah. Penampilan Cimug menutup acara nasional dengan hangat. Saat turun panggung, banyak yang minta foto, tanda tangan, bahkan selfie. Tapi Cimug tetap tenang. Ia hanya senyum dan berkata, kalau hari ini kita bisa ketawa bareng, semoga besok kita bisa belajar bareng dengan hati yang bahagia. Kalimat itu langsung viral, jadi kutipan di banyak mural sekolah dan status guru-guru di media sosial. Cimug pulang ke rumah dengan hati lega. Di malam hari, sebelum tidur, ia lihat cermin kecil di kamarnya. Ia copot blangkon, lepas kumis wol, dan tersenyum. Ki Hajar Dewantara, makasih ya udah kasih contoh. Aku cuma ngelanjutin sedikit jejakmu. Lalu ia rebahkan badan, menatap langit-langit, dan dalam hati berdoa, semoga sekolah selalu jadi tempat senang, bukan tempat takut. Dan malam pun menjadi tenang, penuh harapan. Nah teman-teman, itulah kisah serunya ondel-ondel Cimug ikut lomba stand-up komedi di Hari Pendidikan Nasional. Semoga dari cerita ini kita semua makin semangat belajar, dan gak takut tampil percaya diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.